Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat semua ya. Amin. Oke, ketemu lagi dengan Bu Okta. Ketemu lagi di pelajaran yang berbeda lagi, yaitu pelajaran kimia. Di pembelajaran tetap pembelajaran daring, tetap stay at home, tetap tidak boleh kemana-mana, tetap belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke. Untuk pembelajaran kali ini di bab kedua, bukan bab pertama tapi ini sudah bab kedua. Kita akan belajar tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Mungkin di kelas 10 sudah ada yang mengenal apa itu atom, apa itu unsur, apa itu senyawa. Oke, jadi yang belum kenal silahkan kenalan dulu. Ya, silahkan dipelajari di rumah. Kalau ada waktu senggang, kalau ada waktu luang, silakan sering membaca ya. Takut materi yang Bu Okta sampaikan tidak maksimal, kalian bisa bertanya, bisa browsing dan sebagainya. Oke, Bu Okta minta yang pertama, tolong absensi ya, absensi segera. Bu Okta minta semua harus absensi. Untuk kali ini ya, setelah kalian menyimak materi ini sampai selesai, akan ada kuis. Kuisnya akan Bu Okta buka jam 10, berakhir jam 11. Jadi tidak ada toleransi lagi. Jadi bagi yang tidak ikut kuis ya sudah, nilainya tidak ada dengan alasan apapun kecuali dia sakit izin. Ya, kalau untuk yang lain tidak bisa, ketiduran atau HP mati, harus izin terlebih dahulu. Oke, disimak ya. Kalau yang penting silahkan dicatat, menurut kalian penting. Kalau yang tidak ya sudah, dengarkan saja, diselesaikan. Oke, karena kuisnya berhubungan sama materi yang akan Bu Okta sampaikan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini ya, nah, kalian akan mengenal yang namanya model-model atom. Kalian juga akan menggambarkan model atom. Kalian harus bisa menggambar ya model atom setiap teori. Habis itu membandingkan model atom yang satu dengan yang lain, mengikuti perkembangannya. Terus menjelaskan tentang apa itu mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu nanti dijelaskan di terakhir, karena itu yang digunakan sampai saat ini. Itu adalah teori terakhir. Habis itu kalian akan menjelaskan tanda atom. Setiap atom punya tanda sendiri, punya nama-nama sendiri. Oke. Habis itu kalian juga harus dapat membedakan tentang apa itu isotop, isobar, dan isoton. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kali ini. Oke. Next, kemarin atau Bu Okta sampaikan adalah ini ya, ada 4 materi, mulai dari teori atom dan perkembangan model atomnya, struktur atomnya, tanda atomnya, yaitu tentang apa itu isotop, isoton, dan isobar. Oke, next ya. Nah, ini adalah teori-teori tentang atom. Nah, ini adalah penemu atom. Mulai dari Democritus, John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum, atau di sini adalah Erwin Schrödinger. Ya, itu adalah penemu tentang atom. Jadi ini adalah teori-teorinya. Ada teorinya Democritus, ada teorinya tentang Dalton, teori Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini adalah teori dari Democritus. Dia menyatakan bahwa semua materi tersusun atas partikel paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Biasanya disebut atomos atau atom. Itu pernyataan Democritus. Setelah menyatakan seperti itu, Dalton juga melakukan penelitian. Jadi timbullah teori Dalton. Ini adalah beberapa teori tentang Dalton. Unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi kembali, disebut atom. Atom itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, itu menurut Dalton.
atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Jadi setiap atom itu menurut Dalton adalah sama, suatu unsur yang sama atau identik ya. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Jadi senyawa itu menurut Dalton adalah gabungan dari dua jenis unsur atau lebih ya, jadi bergabung menjadi satu dengan perbandingan tertentu. Itu adalah senyawa menurut Dalton. Nah, di situ ada gambarnya. Itu adalah gambar dari bentuk atom Dalton. Jadi hanya bola pejar saja. Oke, ya ini adalah model atom Daltonnya. Next. Nah, setelah atom Dalton ada teori tentang Thomson. Oke. Dia melakukan percobaan sinar katoda. Silakan untuk penjelasannya dicari sendiri ya. Ditemukan partikel yang bermuatan negatif ya, disebut elektron. Jadi percobaannya menghasilkan sebuah elektron. Nah, atom merupakan bola pejar bermuatan positif. Di dalam atom tersebar elektron di dalam atomnya tersebar elektron. Biasanya dikatakan seperti kismis dalam roti kismis ya. Tahu roti kismis? Roti yang isinya itu di dalamnya adalah kismis warna coklat ya. Nah, namanya adalah roti kismis atau biasanya disebut dengan teori roti kismis. Nah, jadi atom tidak bermuatan netral. Jadi dia menyatakan atom tidak netral, tapi dia memiliki elektron di dalamnya. Oke, ini adalah gambarnya. Nah, ini yang warna kuning, ini adalah elektronnya atau disebut kismisnya. Terus yang merah ini adalah bola pejarnya yang bermuatan positif. Oke. Ini adalah teori yang ketiga, teorinya Rutherford. Nah, teori ini adalah berhubungan dengan percobaan Rutherford ya, pembakaran lempeng emas dengan sinar alfa. Oke, ini adalah percobaannya. Jadi dia menghasilkan teori. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, atom tersusun dari inti atom yang di dalamnya ada proton dan neutron yang bermuatan positif ya. Jadi inti atom itu bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Jadi ini adalah muatannya. Inti atom itu ada proton dan neutron. Protonnya bermuatan positif dan elektronnya bermuatan negatif yang mengelilingi. Nah, di sini. Oke, sebagian volume besar atom merupakan ruang kosong. Jadi sebagian volume atomnya ini masih ruang kosong. Next. Nah, jadi atom itu bersifat netral kalau menurut Rutherford. Nah, ini adalah teori atom Niels Bohr. Nah, kalau sudah Niels Bohr seperti ini, sudah mirip tata surya. Kalau yang itu yang tata surya ya, kalau ini mirip obat nyamuk. Oke. Nah, ini adalah teorinya Niels Bohr. Elektron yang mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner atau tetap disebut kulit ini. Nah, ini adalah kulitnya. Ini adalah inti atomnya. Yang hitam ini adalah elektronnya. Dia sudah rapi ya. Yang ini adalah kulit pertama yang paling dekat dengan inti atom. Kulit pertama ini dilambangkan dengan huruf K, kulit kedua huruf L, kulit ketiga M, dan seterusnya ikut abjad ya. Jadi KLM. Untuk kulit K, untuk menentukan maksimum dari elektron yang mengelilingi inti atom, itu lambangnya atau rumusnya adalah 2n kuadrat. Nah, sama dengan ini. Kalau 2n kuadrat ya, bukan 2n kuadrat tapi n kuadrat kalau saya baca. Jadi 2 kuadrat, jadi n nya 1. Jadi 1 kuadrat adalah 2 ya. Jadi ini untuk kulit kedua itu adalah n nya 2. Berarti kan 2
pangkat 2 berarti kan 8. Kalau 3 pangkat 2 18. Oke, jadi ini adalah nilai maksimumnya. Jadi kulit N, kulit K ya, itu adalah kulit pertama, nilai maksimumnya adalah 2. Kulit L, nilai maksimum elektron yang berada pada lintasan kedua adalah 8. Kulit M adalah 18, kulit N nanti adalah 32. Oke. Elektron ya dapat berpindah dari lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Jadi dia dapat pindah dari elektron yang pertama bisa pindah ke elektron yang kedua ataupun sebaliknya. Oke. Next ya. Nah, ini adalah tentang struktur atom. Jadi struktur atom itu sebenarnya ada elektron dan inti atom. Isi inti atom adalah proton dan neutron. Kalau elektron ini bermuatan negatif, kalau proton bermuatan positif, ini lebih ke netral. Itu adalah struktur atom. Oke. Nah, partikel penyusun atom. Nah, ini kalau elektron muatannya negatif. Penemunya adalah J.J. Thomson. Ya, ini penemunya, ini adalah massa yang ditemukan pada saat melakukan percobaan. Kalau proton bermuatan positif, yang menemukan adalah Bernstein. Kalau neutron dia lebih netral. James Swick itu adalah penemunya. Oke. Nah, ini adalah tanda atom. Silakan diperhatikan ya. Nah, X ini adalah lambang atomnya. Contoh atom itu oksigen, berarti dia O lambangnya. Hidrogen itu H, ya. Karbon itu C, bukan K, ya. K itu kalium. Oke, tidak semua sama dengan kata depannya ya. Nah, ini keterangannya. Jadi X itu adalah lambang unsurnya. A yang paling besar nomor massa. Jadi nilainya lebih besar daripada Z. Ya, nomor massa itu jumlahnya lebih besar daripada Z. Kalau Z adalah nomor atom, ingat yang A itu adalah nomor massa, yang Z adalah nomor atom. Oke, dipahami ya. Nah, kalau nomor atom, pada atom tidak bermuatan atau tidak bermuatan listrik atau netral, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatifnya. Jadi itu untuk nomor atom ya. Nah, nomor atom atau Z adalah jumlah sama dengan jumlah proton sama dengan elektron pada saat dia netral atau tidak bermuatan. Jadi oke. Sekarang kalau nomor massa, atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Kalau nomor massa sama dengan massa proton ditambah massa neutron ditambah massa elektron. Itu adalah nomor massa ya. Massa elektron ya lebih besar massa proton dan massa neutron, maka massa elektron dapat diabaikan karena massa elektron itu bisa diabaikan karena dia sama dengan massa proton ya, ini sama ini. Oke, terus kalau nomor massa adalah jumlah proton plus jumlah neutron. Jadi pada saat menentukan nomor massa, jadi jumlah proton ditambah jumlah neutron. Proton lambangnya P, kalau N adalah neutron, kalau P adalah elektron. Oke, ini adalah komposisi untuk ion. Ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Contoh kalian pernah tahu Na plus. Nah, plus itu adalah ionnya, jadi dia bermuatan listrik. Oke, ada ion positif namanya adalah kation. Kation itu biasanya dia melepas elektron. Ada ion negatif namanya adalah anion, dia yang menerima elektron. Oke, ini adalah contohnya. Pada saat atom itu netral, berarti proton sama dengan elektron.
Jadi neutron sama dengan nomor massa dikurangi proton, itu untuk netral, tidak bermuatan listrik. Nah, ion positif. Oke, kita lanjutkan untuk materinya ya. Next ya. Nah, ini jika proton, kalau atom netral, proton itu jumlahnya sama dengan elektron, berarti tanpa muatan listrik. Jika menentukan neutron, berarti nomor massa dikurangi proton. Boleh nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, kalau ion positif atau ion yang bermuatan listrik, atom yang melepaskan elektron, berarti P-nya lebih besar dari elektron atau elektronnya lebih kecil dari proton. Oke, contoh. Unsur X punya nomor massa dengan nomor atom. Muatannya plus A. Berarti atom X melepas elektron sebanyak A elektron. Kalau plus berarti dia melepas elektron. Berarti elektronnya ya, karena P sama dengan Z atau proton sama dengan elektron, proton sama dengan nomor atom. Berarti elektronnya P proton dikurangi A karena dia melepaskan elektron. Jadi nomor neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor proton atau nomor atom. Kalau ionnya negatif, berarti dia menangkap elektron. Jumlah E-nya lebih besar daripada protonnya. Berarti atom X menangkap elektron sebanyak B elektron. Proton sama dengan nomor atom. Elektron, ya. Elektron ini sama dengan proton ditambah B muatannya. Jadi neutron sama dengan A nomor massa dikurangi proton. Oke, itu adalah penjelasannya. Next ya, ini adalah contohnya. Perhatikan contohnya. Di sini ada contoh ya. Dari penjelasan Bu Okta di sini ada contoh. Contohnya, Fe itu adalah lambang dari besi. Besi punya nomor massa 56, punya nomor atom 26. Ingat, nomor massa jumlahnya paling besar. Nomor atom jumlahnya paling kecil. Oke. Karena muatannya adalah plus, berarti dia melepas 3 elektron. Ini yang dilihat. Oke. Karena P sama dengan Z, berarti proton itu sama dengan nomor atom. Oke, ini ya sama berarti 26. Elektronnya berarti karena dia melepas berarti dikurangi 3. 26 dikurangi 3. Jadi 23. Oke, untuk menentukan neutron, nomor massa dikurangi nomor atom. Tidak dikurangi elektron tapi nomor atom. Jadi 56 dikurangi 26 sama dengan 30. Oke, untuk ion negatif, ya, kalau ion positif dialah melepas, kalau ion negatif berarti menangkap. Jumlah elektronnya harus lebih besar daripada protonnya. Nih. Oksigen punya nomor atom 8, nomor massa 16. Karena muatannya min, berarti dia menangkap 2 elektron. Jadi jumlah proton sama dengan nomor atom. Jadi elektron sama dengan 8. Ya, berarti kan sama. Jumlah proton sama dengan elektron. Ditambah 2. Nah, 2 dari mana? Dari ini. Menangkap 2 elektron. Jadi elektronnya adalah 10. Untuk neutronnya tetap A-P atau A-Z. Ya, 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Oke, silakan dicerna. Ya, silakan difahami. Oke, next. Ini adalah latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Dicoba dikerjakan di kertas. Kalau kalian paham, berarti kalian bisa mengerjakan. Tapi kalau tidak, berarti silakan bertanya di kolom komentar classroom-nya. Ya, silakan bertanya. Atau langsung via WA. Boleh. Japri ya. Oke, kita next. Nah, ini adalah materinya. Berdasarkan nomor atom dan nomor massanya, atom itu dibagi. Ini adalah sifat dari atom. Ya, karena pada saat
atom itu ada yang memiliki jumlah yang sama. Nah, perhatikan. Di sini atom itu dibagi menjadi 3 berdasarkan nomor atom dan nomor masanya. Ada yang namanya isotop. Perhatikan. Isotop itu ya, unsur dengan Z sama dan A berbeda. Berarti unsurnya sama, nomor atomnya sama, nomor masanya berbeda. Ya, nomor atomnya sama, nomor masanya berbeda. Contohnya ini, hidrogen, nomor atomnya 1, nomor masanya 1. Di sini nomor masanya 2, nomor atomnya 1. Yang di bawah sama-sama 1, berarti dia bersifat isotop. Kalau isobar kebalikannya, ya, Z-nya berbeda, A-nya sama. Jadi nomor atomnya berbeda, nomor masanya sama. Contohnya ini, K. Kalium sama AR. AR itu argon. Kalium nomor masanya 40, nomor atomnya 19. Argon juga sama. Nomor atomnya 20, nomor masanya 40. Yang sama yang mana? Yang atas. Oke. Berarti yang sama adalah nomor massa. Oke. Kalau isobar, ya. Kalau isobar itu, isoton itu, isoton, kebalik. Unsur dengan jumlah neutron yang sama. Ini kebalik kayaknya. Isotop, isobar, isoton, ya. Unsur dengan jumlah neutron yang sama. Nah, kalau neutron rumusnya gimana? A-P atau A-Z. Jadi pada saat dia dikurangi jumlahnya sama. 24 dikurangi 12 sisa 12. 23 dikurangi 11 sisa 12. Berarti itu adalah isoton. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Unsur-unsur yang sama atau jumlah protonnya sama tapi masanya berbeda, itu adalah isotop. Kalau isobar, unsur-unsurnya berbeda, ya jumlah protonnya berbeda tapi massa atomnya sama, itu adalah isobar. Kalau isoton, neutronnya yang sama. Nah, ada satu lagi yaitu isoelektron. Unsur atau ion-ionnya yang jumlah elektronnya sama. Ya, contohnya di sini. Tapi jumlah isoelektron itu adalah unsur atau ion-ion yang jumlah elektronnya sama. Elektronnya sama ya, ini dikurangi. Jadi 5 plus 1 jadi 6. Berarti elektronnya sama. Itu adalah isoelektron. Oke. Ya, ini adalah penjelasan dari Bu Okta. Untuk materi kali ini, ya lumayan sudah mulai ribet ya. Lumayan sudah mulai agak sulit. Jadi tolong diperhatikan, tolong dicermati, tolong dilihat linknya sampai selesai atau videonya sampai selesai biar kalian paham. Atau diulang kembali. Ya. Oke, next. Untuk hari ini akan ada kuis. Ingat ya, Bu Okta sudah di depan bilang, kuisnya nanti Bu Okta buka jam 10. Selesainya jam 11. Oke, pada saat kalian mengisi kuis tapi tidak absen, Bu Okta anggap kalian tidak mengerjakan meskipun nilainya ada. Ingat ya, absensi dulu karena banyak yang belum absensi. Silakan ketua kelasnya mengingatkan kepada semua anggota kelasnya untuk ikut pembelajaran. Ya, silakan di calling. Yang tidak on, silakan suruh on. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu next minggu depan ya. Oke, kita ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap stay at home ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.